sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rizki, kebahagiaan, dan kesejahteraan sepanjang masa. Baik sahabat, saya lanjutkan untuk membacakan buku The Handbook of Affirmation di bab yang ke-9. Akhirnya, rahasia Bill Gates terbongkar juga. Siapa mengintip Bill Gates? Tidak usah dibilang. Seandainya istri Bill Gates membaca tulisan ini dan tersinggung, dia pasti sudah mendatangi Charlie dengan menodongkan pistol di rambutnya yang pirang itu. Atau mungkin kalau dia tidak mau repot-repot, bisa saja dia menyewa agen rahasia untuk memata-matainya. Lalu, jawabannya simpan saja di hati. Charlie yang sangat gemar bermain poker ini pernah berkarir di teater musikal. Selain cantik, Charlie juga ternyata seorang yang antik dan jenius. Ia mengarih gelar BA dari University of California. Mantan Presiden National Association of Women Business, cabang Los Angeles. Selain cantik, antik, jenius, Charlie juga suka sama burung. Suka burung? Ya, dia pecinta burung. Selain itu, dia juga suka cerita fiksi dan coklat. Mengetahui fakta-fakta di atas tadi, sudah pasti besar sekali kemungkinannya istri Bill Gates untuk tersinggung pada Charlie. Siapa yang tidak? Hillary Clinton saja tidak tahan diperlakukan begitu. Lagi pula, siapa sih istri yang tahan suaminya diintip, lalu dibeberkan pada dunia? Apalagi yang membeberkan itu Charlie, wanita yang suka burung dan coklat. Bagaimana usaha Charlie sampai bisa mengintip Bill Gates? Apa yang telah dilakukan Charlie pada pria yang paling kaya sedunia ini? Izinkan saya menjelaskannya. Begini, dalam bukunya yang bagus, Zero to Zillionaire, Charlie Campbell mengatakan, namun, seorang laki-laki bernama Duyane langsung dan mengatakan bahwa ketika bekerja untuk Bill Gates, dia sering melihat Bill Gates pergi ke aula dan berkata, "Saya menghasilkan uang. Saya menghasilkan uang." Oh, itu juga afirmasi. Masih dalam buku itu, Charlie juga menuliskan beberapa afirmasi yang saya ucapkan. Charlie selalu mengingatkan ucapkan afirmasi ini selama 21 hari, setiap pagi. Lebih jauh lagi, Charlie menyarankan untuk memperhatikan wajah Anda sendiri saat berlatih mengucapkan pernyataan afirmasi tentang uang berikut. 1. Orang senang memberi saya uang. Beri tekanan pada kata senang. Nikmati juga yang ini, sulit mengatakannya tanpa tersenyum. Orang senang memberi saya uang. Kedua, saya kaya dan luar biasa. Ini bukan dusta, tetapi menyatakan kebenaran terlebih dulu. Saya kaya dan luar biasa. 3. Sekarang, saya mendapat penghasilan besar dengan menjalankan hal-hal yang memberi diri saya kepuasan. Nyatakan segala sesuatu dengan bentuk kata kerja saat ini. Sekarang, saya mendapat penghasilan besar dengan menjalankan hal-hal yang memberi diri saya kepuasan. 4. Hal luar biasa akan terjadi pada saya hari ini. Saya bisa merasakannya. Gunakan yang satu ini untuk meningkatkan energi Anda dan rasakan hasilnya. Hal luar biasa akan terjadi pada saya hari ini.
saya bisa merasakannya. 5. Semua tagihan saya dibayar penuh dan saya masih punya uang sebanyak ini. Semua pernyataan harus mencerminkan perspektif positif. Anda ingin memvisualisasikan rekening bank Anda melimpah, bukan mengering. Semua tagihan saya dibayar penuh dan saya masih punya uang sebanyak ini. 6. Pikiran positif saya bekerja baik bagi saya, terlepas saya meyakininya atau tidak. Ini untuk orang-orang skeptis atau yang lebih suka disebut realis. 7. Semakin banyak uang mengalir ke dalam kehidupan saya berhak mendapatkannya dan akan menggunakannya untuk kebaikan serta hal-hal lain. Anda berhak hidup kaya, dan jika Anda mendapatkannya, sungguh menyenangkan untuk berbagi. 8. Semua klien mengagumi dan membayar saya. Bukankah semua itu yang Anda harapkan dari mereka? Aku sayang kamu, dan ini uang untukmu. Ya. 9. Uang mengalir pada saya bagaikan dari keran. Putar saja kerannya, dan uang akan mengalir untuk Anda. Jangan lupa pasang karet penutup lubang pembuangan wastafel atau bak cuci dan tinggikan sebagian. 10. Uang datang pada saya dengan mudah dan tanpa susah payah waktu terjaga dan waktu tidur. Memperoleh uang pada saat tidur sama dengan yang terjadi pada investasi. 11. Seluruh kewajiban saya dibayar penuh. Anda tidak perlu lagi membayar kewajiban untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda sudah membayar cukup banyak. Ke-12. Uang mengalir deras pada saya dari tempat yang sudah diduga dan tak disangka-sangka. Saya suka menerima uang dari apa yang sudah saya kerjakan dan harapkan. Tetapi saya juga ingin mendapatkan uang kejutan. Ke-13. Saya berjalan, berbicara, melihat, berbuat, dan kaya. 14. Saya adalah pemenang. Saya sering menang dan saya menang besar. Saya adalah pemenang yang saya sering menang dan menang besar. 15. Sekarang saya menerima uang dalam jumlah yang besar hanya karena menjadi diri saya. Pikirkan diri Anda layak menerima uang, Anda layak. 16. Syukur ya Tuhan atas rahmat-Mu yang tak terkira. Ungkapkan rasa syukur adalah satu-satunya cara yang dibuktikan oleh banyak studi dapat meningkatkan kebahagiaan. 17. Setiap hari, saya mengikuti rancangan kehidupan saya menuju hasrat hati saya dan menemukan tempat berlabuh yang aman setiap malam. Ikuti tujuan hidup, kebahagiaan, keamanan, dan akhir yang sempurna setiap hari. Saya benar-benar mengucapkan afirmasi yang disarankan Kelly untuk menghibur pikiran saya sendiri, untuk mendidik pikiran saya sendiri, untuk mengarahkan pikiran saya, mengarahkan kembali setiap pagi. Waktu itu, sudah 2 minggu saya mengucapkan afirmasi di atas. Mau masuk hari ke-15, saya ke Lampung, berlibur. Di Universitas Malahayati. Saya pergi menemui Profesor Dr. Sugeng Juwono MMSc. Di sana, saya tinggal lebih 7 hari. Hari pertama di sana, pagi-pagi setelah sholat subuh, saya membuka tas ransel saya. Di dalamnya, saya sudah menjejalkan beberapa buku, termasuk bukunya Kelly.
Saya mematikan AC ruangan kamar dulu. Saya buka tas ransel. Saya kaget bukan main ketika saya tidak melihat buku yang ditulis Charlie dalam tas itu. Buru-buru saya menghubungi teman saya yang di Jakarta. Apakah buku saya tertinggal di kamar? Yah, ada di kamar katanya. Senang mendengarnya, tapi saya juga sedih. Siapa yang tidak? Saya tidak membuat salinan afirmasi. Afirmasi Charlie di atas hanya tersimpan di buku itu. Jadi, wajar saja sedikit kecewa. Saya harus mengulanginya lagi dari awal. Padahal tinggal seminggu lagi. Bagaimana ini? Untuk menghibur hati saya ke dapur menghangatkan air. Mau bikin kopi. Sambil memikirkan buku itu, saya juga mendengarkan cerita Profesor Sugeng tentang bukunya yang baru. Membuat uang bersujud di kaki Anda dalam 6 bulan atau kurang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Profesor Sugeng, saya ambil buku itu dan mencari apakah penulisnya mencantumkan nomor handphone yang bisa saya hubungi. Ada, saya senang. Saya langsung SMS. Setelah sarapan pagi, Profesor Sugeng mengajak saya. Ayo sholat duha, suaranya lembut. Saya masuk lagi ke kamar. Saya ambil air wudhu. Profesor Sugeng yang jadi imamnya. Saya ikut di belakang. Kami sholat duha 2 rakaat. Ketika Profesor Sugeng sudah keluar untuk mengajar, saya masih memikirkan Charlie. Ketika saya akan memegang kuping cangkir, sebuah gagasan tiba-tiba menghantam pikiran saya dengan keras. Sebenarnya, semua afirmasi yang sudah kamu baca setiap pagi itu sudah teringkas dalam sholat duhamu tadi. Begitu bunyi gagasan yang menghantam pikiran saya. Apa? Saya mencoba memikirkannya lagi. Dan sejak saat itu, saya tidak lagi mengucapkan lagi afirmasi yang ditulis Charlie setiap hari. Sebagai gantinya, saya sholat duha saja. Ketika menuliskan materi ini, saya kembali melihat Charlie. Dia tetap cantik. Charlie, terima kasih. Saya lebih menyenangkan setelah saya mendapatkan pemahaman baru itu. Seorang teman lama menghadiahkan 1 tiket pesawat Jakarta Lampung. Terima kasih. Istri Bill Gates namanya Melinda Friends. Pasangan sejoli ini menikah 1 Januari 1994. Sampai sekarang masih tetap saling mencintai dan terikat dalam pernikahan yang utuh tadi. Sekian dan salam edukasi.